Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kembali teman-teman semuanya. Apa kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Oke, kita kali ini bertemu lagi di kelas saya akuntansi UMKM ya. Jadi kita sudah chapter ke-13 dan 14, kita langsung ini nanti membahas dua chapter sekaligus ya, karena memang yang chapter terakhir itu terkait dengan pelaporan keuangan ya. Ini nanti kita gabungkan dengan siklus akuntansi dalam koperasi, nanti ada rangkaiannya ya, seperti itu. Oke, pada pertemuan kali ini tujuan pembelajaran bahwasanya nanti teman-teman mahasiswa semuanya itu setidaknya bisa menerapkan siklus akuntansi pada koperasi. Masih lanjutannya dengan yang kemarin ya, terkait pertemuan sebelumnya terkait dengan koperasi ya. Terus kemudian yang kedua, nanti mahasiswa outputnya mampu menyusun laporan keuangan di dalam akuntansi UMKM ya. Kita karena sudah mempelajari siklus akuntansi perkoperasian sampai pelaporan keuangan koperasi, setidaknya nanti teman-teman bisa menyusun laporan itu ya. Kemudian yang selanjutnya, setidaknya setelah teman-teman menyusun laporan keuangan, bisa melakukan analisa dan bisa nanti teman-teman bisa mengambil keputusan ya dalam hal dasarnya dari laporan keuangan. Di sini mungkin kita belajar ke UMKM. Jadi belajar kita dalam mengoperasionalkan sebuah UMKM, setidaknya kita perlu pertimbangan-pertimbangan tertentu. Salah satunya adalah apa? Laporan operasional. Nah, di sini nanti kita fokusnya ke koperasi, jadi nanti membantu pengambilan keputusan koperasi ya, itu setidaknya teman-teman nanti bisa. Nah, langsung saja di topik kita kali ini bahwasanya siklus akuntansi untuk koperasi ya. Jadi siklus akuntansi untuk koperasi memang sama dengan siklus-siklus lainnya ya, dimulai dari kalau yang di akuntansi koperasi dasarnya dari PSAK 27, kita dimulai dari jurnal, kemudian lakukan buku besar, posting ke buku besar, selanjutkan ke buku besar pembantu, dan terakhir adalah produknya laporan keuangan. Nah, jurnal. Jadi berbicara mengenai jurnal, pada step pertama bahwasanya pada akuntansi perkoperasian, bahwasanya transaksi ini di jurnal ini, akuntansi koperasi ini harus dipisahkan yang jelas antara transaksi itu kepada anggota atau yang dilakukan non anggota. Seperti chapter sebelumnya sudah saya singgung bahwasanya nanti ada perlakuan yang berbeda untuk anggota dan non anggota. Kalau transaksi itu dengan non anggota itu bisa diakui sebagai pendapatan ya. Seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya, setelah dilakukan transaksi jurnal, baru selanjutnya kita masuk ke buku besar. Nah, kalau berbicara mengenai buku besar atau posting, istilahnya posting ya, kita masuk ke posting, step posting atau tahapan posting. Ini merupakan perkumpulan dari perkiraan-perkiraan ya. Di dalam buku besar ini nanti bentuknya seperti lembaran-lembaran kartu ya. Di situ ada perkiraan-perkiraan akun-akun ya, yang disusun sedemikian rupa sehingga menjadi satu kesatuan dalam jumlah yang besar. Nah, itu namanya posting ke buku besar. Bukan berarti bukunya bentuknya besar ya, tapi di sini maksudnya adalah tahapan pengakumulasian dari akun-akun diklasifikasikan ke dalam akun-akun yang sama, kemudian ditotal jumlahnya. Nah, itu. Nah, kemudian setelah masuk ke step posting buku besar, kita masuk ke buku besar pembantu. Nah, kalau buku besar pembantu ini memuat rincian dari semua jenis harta, utang, dan modal. Jadi nanti di sini ada semua rincian-rincian terkait berapa hartanya, berapa hutangnya, dan berapa modalnya. Nah, jadi memang buku besar pembantu ini untuk mempermudah ya laporan keuangan, atau bisa setidaknya bisa lebih sederhana ya. Maka memang di sini akan yang sebaiknya yang ditampilkan adalah hal-hal pokok-pokok saja yang perlu dimunculkan ya, yang ditampilkan dalam buku besar pembantu tersebut.
Nah, jadi di sini buku besar ini memang buku yang dibuat untuk menjelaskan secara rinci terkait jenis harta, utang, dan modal. Ada 3 jenis buku pembantu dalam akuntansi koperasi, yaitu yang pertama ada buku simpanan anggota, yang kedua buku piutang, dan yang ketiga buku aktiva tetap. Ya. Nah, selanjutnya setelah ke buku besar pembantu kita masuk ke kertas kerja akuntansi koperasi ya. Kertas kerja merupakan lembaran kerja ya yang disusun sesuai dengan lajur-lajurnya yang berisi neraca saldo, penyesuaian neraca saldo setelah disesuaikan, laba rugi dan neraca. Nah, itu tahapannya dan yang terakhir ini bahwasanya laporan keuangan. Jadi setelah tahapan tadi kita masuk ke laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini ada beberapa kalau di dalam dunia koperasi. Yang pertama ada laporan hasil usaha, laporan perubahan ekuitas dan neraca. Nah, laporan hasil usaha itu laporan yang menyampaikan ya kemampuan koperasi dalam menghasilkan keuntungan dalam periode akuntansi 1 tahun ya. Nah, ini untuk mengetahui berapa profit dari koperasi tersebut ya. Nah, nanti dikurangi beban ketemu laporan hasil usahanya. Nah, nanti itu akan dilanjutkan tadi ke rangkaian selanjutnya, yaitu nanti akan ada pembagian sisa hasil usaha atau mungkin dimasukkan ke pencadangan kerugian piutang dan seterusnya. Itu nanti teknisnya itu setelah laporan hasil usaha. Dan yang kedua adalah laporan perubahan ekuitas. Jadi laporan ini disusun apabila sudah diketahui sisa hasil usahanya, itu selanjutnya perlu menyusun laporan perubahan ekuitas sebelum disusun neraca ya. Jadi ada perubahan ekuitas ya. Jadi mungkin ada laba ya sebagian yang ditahan atau mungkin laba yang dibagikan ya seperti sisa hasil usaha itu ya, atau mungkin ada laba-laba yang harusnya dimasukkan ke pos-pos cadangan kerugian piutang. Nah, itu nanti butuh praktek, butuh pengalaman yang cukup panjang juga ya proses untuk memahami akuntansi di perkoperasian seperti itu ya. Dan menurut saya sangat menarik sekali ya. Pengalaman saya di bidang perkoperasian ya, mulai dari lembaga keuangan, kemudian saya terjun ke KSPPS itu, ternyata banyak ilmu yang saya peroleh dari dunia lapangan atau dunia KSPPS seperti itu. Dan yang terakhir neraca. Laporan neraca ini laporan yang menunjukkan keberadaan sumber daya yang dimiliki koperasi tersebut ya. Dari mana sumber daya itu diperoleh, kemudian bagaimana sumber daya itu dikelola, dialokasikan ya. Kemudian dimasukkan ke dalam rekening aktiva ya, di dalam neraca saldo ya. Kemudian neraca rekening utang ya dan ekuitas ke sisi pasifa. Jadi nanti ada posisi aktiva dan pasifa. Aktiva berupa aset, pasifa berupa kewajiban dan ekuitas. Nah, mungkin itu pertemuan kita dari akuntansi UMKM. Ada kurang lebihnya mohon maaf dan nanti sampai ketemu di ujian akhir semester. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.